Apa kabar semua? Kali ini aku ingin ngobrol-ngobrol seputar wanita-wanita aja. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman aku yang nanya gimana sih cara perawatan daerah kewanitaan yang baik dan benar, Kak. Soalnya kok hal-hal kayak gitu kan sangat jarang dan tabu banget ya untuk diperbincangkan. Padahal sebenarnya itu penting banget, apalagi buat kita wanita-wanita. Nah, berhubung karena aku lagi ada di kamar mandi, aku mau nge-review ke teman-teman semua, mau sharing bagaimana sih cara perawatan Miss V atau daerah kewanitaan yang baik dan yang benar. Nah, di sini aku mau cerita sedikit. Banyak dari teman-teman aku, baik itu subscriber aku ataupun teman-teman dekat aku yang nanya ke aku seputaran masalah kewanitaan ini. Bagaimana sih jaga kebersihannya seperti itu? Karena banyak ya kita di daerah atau di negara Indonesia ini, karena kita memang ketimuran kayak gitu adatnya. Jadi satu hal yang menurut mereka itu sangat sensitif untuk ditanyakan, sangat sensitif untuk diperbincangkan kayak gitu. Padahal sebenarnya itu ilmu pengetahuan dan itu sebenarnya bagus untuk di-sharingkan, diobrolkan. Sejauh itu memang hal positif kayak gitu, karena kan ini berhubungan dengan kesehatan ya guys. Jangan pernah kamu merasa informasi kayak gini tuh sangat sensitif dan sangat tabu untuk diperbincangkan. Nah, sejauh kamu bertanya ke orang yang tepat nggak masalah, dan memang itu tujuannya untuk hal yang baik dan benar, untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Karena kan sekarang ini banyak banget ya beredar virus-virus, kuman penyakit dan apapun itu. Jadi memang kita harus memang benar-benar menjaga diri kita, menjaga kebersihan tubuh kita dari hal apapun, sekecil apapun kayak gitu guys. Nah, karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa temen yang menanyakan ke aku, gimana sih cara ngebersihin atau menjaga kebersihan dari Miss V atau daerah kewanitaan kita itu sendiri guys, kayak gitu. Kamu perlu tahu dulu ya satu hal, bahwa daerah kewanitaan itu sendiri mempunyai pH, dia punya kadar kelembapan juga, dia kadar keasamannya juga ada, dan kamu perlu tahu itu. Nah, kadar pH-nya itu normalnya di 7. Kalau dia lebih tinggi atau lebih rendah itu akan menjadi masalah guys. Mengapa Miss V kita itu bisa berbau asam, bisa berbau nggak enak, dan bisa terasa lebih nggak nyaman kayak gitu, atau gatel. Nah, bahkan bisa menimbulkan keputihan kayak gitu. Hal-hal kayak gitu yang kita memang jarang banget paham kenapa sih bisa terjadi kayak gitu. Nah, banyak nih di antara teman-teman yang nanya apa sih merek yang bagus atau amankah sabun kayak gitu, sabun pencuci kewanitaan. Nah, menurut aku pribadi itu kan pH-nya beda-beda ya. Sabun pencuci biasanya dia itu berbentuk cair. Nah, justru banyak menimbulkan keputihan malah di daerah kewanitaan kalau kita pakai sabun pembersih kewanitaan. Nah, yang aman tuh yang mana? Pakailah yang aman yang pH-nya itu netral dan pH-nya itu tidak terlalu tinggi. Aku saranin kamu pakai Sweet Salt Baby ini. Ini Sweet Salt Aloe Vera Baby Bath Hair and Body yang warnanya bening kayak gini ya. Jangan yang ambil yang susu, yang bening kayak gini. Ini bagus banget untuk pencuci kewanitaan karena pH-nya itu balance. Karena ini kan untuk baby dan itu aman banget. Aku pakai ini, semenjak aku pakai ini aku nggak pernah lagi keputihan, karena aku ketika pakai sabun pencuci kewanitaan itu justru malah menimbulkan keputihan. Karena memang bukan keputihan itu jadi nggak hanya datang karena kita jorok atau mungkin kondisi tubuh kita juga lagi nggak fit. Bisa aja karena sabun pencuci kewanitaannya nggak cocok dengan kita. Kenapa ya? Mungkin kandungannya terlalu tinggi kadarnya, terlalu pH-nya juga nggak balance kayak gitu. Jadi ini jauh lebih aman menurut aku. Oke, kamu boleh coba dan buktikan sendiri.
Oke, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa daerah kewanitaan kita itu mempunyai pH, dia mempunyai kadar keasaman dan kadar basa. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga supaya kadar asam atau pH-nya bisa balance atau netral? Caranya adalah dengan menjaga pola hidup kamu, pola makan, olahraga kayak gitu. Dan kamu harus banyak minum air. Jadi itu bisa menetralisir semua kuman penyakit yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, itu untuk dari dalamnya. Kalau untuk dari luarnya tentu kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Untuk sampel yang paling mudah itu kamu harus rajin ganti yang namanya celana dalam atau pakaian dalam kayak gitu. Karena pakaian dalam atau celana dalam yang basah atau lembab itu bisa menimbulkan bakteri. Karena bakteri itu kan sangat berkembang biak cepat di daerah yang basah, yang lembab kayak gitu. Nah, itu akan mudah masuk ke dalam selaput kita, karena kan kamu tahu sendiri kan, daerah kewanitaan kita itu kan sensitif banget, dan itu bisa lebih gampang masuk ke dalam tubuh kita melalui daerah kewanitaan kita. Jadi benar-benar kamu harus jaga bener kesehatan dan kebersihan daerah itu kayak gitu guys. Nah, jadi kamu harus sering ganti pakaian dalam, kemudian kurangin aktivitas yang berlebihan kayak di bawah terik atau kayak gimana, yang mengakibatkan kamu lebih sering berkeringat kayak gitu. Nah, kalau kamu dalam kondisi lagi dapet atau lagi haid, yang pertama kamu harus lakukan adalah sering-sering ganti yang namanya pembalut. Soalnya pembalut itu rentan banget sama tempat perkembangan kuman kayak gitu. Nah, kamu harus sering-sering ganti pembalut. Kalau bisa dalam sehari kamu ganti 3-4 kali. Apalagi kalau lagi deras-derasnya kamu harus ganti sampai 5 kali. Karena itu banyak kuman di situ dan itu akan menjadi sarang perkembangbiakan kuman. Jadi kamu harus sering-sering ganti pembalut kalau kamu lagi dapet. Oke guys, gitu aja yang bisa aku sharingkan ke kamu ciwi-ciwi. So stay healthy dan tetap jaga kebersihan kewanitaan kamu dengan cara-cara yang sudah aku kasih tahu tadi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.